Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Sugeng Irama dalam liputan Dewata Religius. Kali ini kita sudah berada tepatnya di Bangil, Pogar, yang dimana di sini adalah ada satu makam waliullah, bila dibilang seperti itu. Dan konon katanya di sini makam Syekh Jalaluddin, biasa lebih dikenal itu Mbah Lowo Ijo, ini bisa mempunyai kesaktian di atas rata-rata. Jadi bisa berpijak di daun atau di pohon. Seperti apa dan bagaimana, kita akan mengikuti liputannya ya bersama. Di sana juga ada para peziarah yang sudah berdoa untuk Mbah Syekh Jalaluddin ataupun disebut Mbah Lowo Ijo. Tim liputan Dewata Religi kembali menampilkan sebuah makam waliullah yang berada di Pogar, Bangil, Jawa Timur. Syekh Jalaluddin atau lebih dikenal dengan Mbah Lowo Ijo, yang konon makam ini dulunya berada di tengah perkebunan jauh dari keramaian. Syekh Jalaluddin yang konon juga sebagai menantu Sunan Ampel ini mempunyai kesaktian yang luar biasa. Beliau diberikan karomah bisa menggelantung di pohon seperti halnya kelelawar. Oleh karena itu, sebutan lain dari Syekh Jalaluddin ialah Mbah Lowo Ijo, yang berarti kelelawar hijau. Berikut secuil kisah Mbah Lowo Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di tempat tujuan, yakni makbar dari salah satu wali Allah, salah satu dari kekasih Allah, yakni Syekh Jalaluddin atau yang disebut biasa dengan Mbah Lowo Ijo. Mbah Lowo Ijo atau Syekh Jalaluddin ini bernama asli Sayyid Abdul Qadir. Beliau salah satu dari santri Sunan Bonang pada era tahun 1700-an Masehi. Beliau diberi amanah oleh Sunan Bonang untuk berdakwah di daerah Jawa Timur, yakni lebih tepatnya daerah Pasuruan atau Kota Bangil ini. Beliau dari daerah Tuban sampai ke Pasuruan atau Bangil ini bersama dengan istrinya dan juga bersama dengan adiknya yang bernama Sayyidono atau yang biasa dengan Badaru, yang dimana makam beliau berada di daerah Hujem, Bangil, Pasuruan. Sedangkan istrinya beliau Nyai Sa'diyah ini berdampingan dengan beliau makamnya, yang mana Nyai Sa'diyah ini adalah cucu dari Sunan Ampel, entah itu dari putra Sunan Ampel yang mana ataupun putri Sunan Ampel yang mana. Yang jelas di manuskrip itu adalah Nyai Sa'diyah adalah salah satu cucu dari Sunan Ampel. Maka otomatis Syekh Jalaluddin atau Mbah Lowo Ijo ini adalah cucu menantu dari Mbah Sultan Ampel atau Mbah Raden Ali Rahmatullah. Dan kenapa bisa Mbah Lowo Ijo itu kok dinamai Mbah Lowo Ijo? Jadi dulu ada sebuah cerita di mana Mbah Lowo Ijo ini dari daerah Tuban, Jawa Timur sana sudah dibombardir oleh yang namanya Belanda. Jadi Belanda itu ketika mau membunuh beliau dengan cara apapun pasti tidak kena. Semuanya biidznillah, semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai'in qadir. Semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ditembak tidak bisa. Kemudian beliau mau ditusuk pun juga tidak bisa. Entah bagaimana kisahnya sehingga beliau itu melarikan diri dan niat berdakwah sampai ke Pasuruan ini bersama dengan adiknya. Yang dimana oleh Mbah Sunan Bonang atau yang disebut dengan Syekh Makdum ini diberi dua ilmu. Adiknya Sayyidono diberi ilmu zahir, yakni ilmu kanuragan, kekuatan zahir, kekuatan kejadukan atau kesaktian. Sedangkan kakaknya yang bernama Syekh Jalaluddin diberi ilmu syariat, ilmu tasawuf, ilmu thariqah hingga ke ma'rifat. Dan alhamdulillah beliau sampai pada ma'rifatullah, sampai pada ma'rif kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya ini kemudian naik perahu yang terbuat dari kayu jati yang dibuat oleh Sunan Bonang langsung pada waktu itu. Kemudian perahu ini entah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala dari sungai
di tempat Sunan Bonang ini bisa sampai ke Bangil, dan perahu ini tidak bisa berlayar kembali kecuali ada di Bangil ini. Dan itu adalah isyarat bahwasanya gurunya yakni Mbah Sunan Bonang ridho dan juga rela kedua santrinya berdakwah di sini, menyebarkan agama Islam ada di sini. Kemudian ketika sudah sampai di sini, Belanda ini mendengar bahwasanya Mbah Lowo Ijo atau Syekh Jalaluddin atau Syekh Abdul Qadir ini berdakwah di daerah Bangil. Dicari selatan, barat, ataupun sampai ke utara, dimanapun dicari di kota Bangil ini, tapi tidak pernah ketemu. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Ternyata pada ketika Belanda itu sedang mencari Syekh Jalaluddin, ternyata Syekh Jalaluddin ini merahasiakan dirinya, alias dia bersembunyi di bawah daun pohon pisang yang mana kakinya ada di atas, kemudian kepalanya di bawah, seolah-olah beliau ini seperti kelelawar. Makanya orang-orang Bangil di sini, santrinya, muhibbinnya, mengatakan beliau adalah Mbah Lowo Ijo. Kenapa? Karena seolah-olah badannya seperti kelelawar yang ada di rimbunan pohon hijau, yakni pohon pisang. Makanya masyhur dengan yang namanya Mbah Lowo Ijo. Kerabat muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Syekh Jalaluddin ini insya Allah salah satu dari zuriyah Sunan Karebet atau yang biasa disebut dengan Mbah Joko Tingkir. Oke pemirsa, kita baru saja berziarah ke makam Syekh Jalaluddin, dan di sana tadi juga banyak juga untuk orang-orang juga berziarah karena kita mengalah berkah orang-orang pilihan Allah, yaitu waliullah di situ. Apalagi karomanya yang dulu mungkin sangat luar biasa, bisa menjadi suri tauladan bagaimana benar orang-orang yang menjadi pilihan-pilihan Allah itu mempunyai keutamaan yang memang itu menjadi hak mereka. Nah, dari Pogar Bangil, Jawa Timur, Sugeng Prasetyo, Liputan Dewata TV melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Nantikan selanjutnya hanya di Liputan Dewata TV.